ukuran itu kan supaya fisiknya tumbuh ke atas, ke samping, gitu ya. Makanya ukurannya itu berat tubuh dan tinggi tubuh. Yang betul itu kalimatnya berat tubuh dan tinggi tubuh, bukan berat badan. Karena badan nggak bisa ditimbang. Kalau jenengan mau nimbang badan, berarti kepalanya harus dilepas, tangannya harus dilepas. Badan itu mana sih? Badan itu kan ini saja kan. Yang betul itu kan tubuh. Ketika jenengan nimbang, itu kan semuanya ikut kan. Berarti yang betul itu tubuh. Tubuh itu kan mulai dari ujung kaki sampai ujung rambut. Tapi kalau badan, ya hanya sebagian itu saja kan. Cuman karena ini sudah kadang bahasa yang sebetulnya salah kaprah, tetapi sudah menjadi kebiasaan. Sama dengan masak nasi. Nasi kan dimasak. Jadi betul adalah masak beras. Yang masak nasi itu siapa? Yang masak nasi itu penjual nasi goreng. Penjual nasi goreng. Nah, kembali ke sini. Jadi yang pertama sehat. Supaya apa? Cerdas, sehat dulu fisiknya. Diberi asupan makanan yang bergizi. Makanya programnya makan bergizi dan sehat MBS. Ya. Supaya apa? Ya sudah cerdas. Ya. Dan yang kalau pentingnya juga yang ketiga karakter. Maka dibuat tadi sehat, cerdas, ceria, berakhlak mulia. Dan itu menjadi bagian dari ini Bapak dan Ibu ya. Makanya mencerdaskan dan memajukan bangsa. Ini visinya Kementerian Pendidikan dan Pendidikan Dasar dan Menengah. Nah, dikaitkan dengan 7 kebiasaan. 7 kebiasaan yang ini yang menjadi kebiasaan sehingga akan menjadi karakter gitu ya. Dan ini urutan kalau saya boleh membuat sebagai sebuah siklus ini sebuah urutan gitu ya. Yang pertama adalah kebiasaan bangun pagi gitu ya, kebiasaan bangun pagi. Nah ini kan kadang-kadang anak-anak kita itu apalagi anak-anak sekarang gitu ya. Kalau zaman kita kecil dulu itu bapak ibu kita, emak bapak kita itu yang bangunkan kita kalau nggak disiram, dipukul, ditarik, ya, diseret begitu ya. Itu cara yang dilakukan oleh orang tua zaman kita dulu, ya. Yang cenderung kita samina wa atokna. Tapi kalau anak-anak sekarang, zaman dulu, zaman kolonial, ya itu cara yang dilakukan. Nah sekarang bagi anak-anak milenial, digitukan malah semakin melawan kan. Nah tinggal bagaimana cara dan strategi yang kita lakukan supaya apa? Yang kedua itu bisa terbentuk. Ya apa? Ya beribadah. Bagi yang muslim, anak-anak yang muslim, kita yang muslim, ya sholat subuh kan? Subuh, sholat subuh. Bukan sholat subha. Subuh tahun besar. Ya. Bagi agama yang lain kan juga aktivitas beribadah yang dilakukan di awal ketika anak-anak bangun. Nah, supaya apa? Berolahraga. Makanya sekarang anak-anak ada namanya anak senam. Sudah bisa dilakukan? Yang durasinya berapa menit itu? 8. Ada yang bilang 7, ada yang bilang 8. Ini pasti kerolah pada diri. Ya itu yang bisa kita lakukan dengan anak-anak kita sekarang. Anak-anak kita, anak milenial yang cenderung mager itu apa? Malas gerak, ya, karena yang terpegang, iya, mau ke, ya sekolahnya cuma berapa meter kita aja diantar pakai sepeda, gitu ya. Zaman kita kecil dulu kan sekian kilo jalan, ya Bu ya. Dengan waktu di duduk samping itu wilayahnya tambak-tambak gitu kalau sekolah hujan itu sepatunya dilepas gitu. Iya, sehingga kan kakinya langsung menyentuh tanah begitu. Kebal kan? Kebal itu apa? Kalau ya karena terbiasa dengan kondisi seperti itu. Olahraga. Supaya apa? Agar dilengkapi dengan apa MBS. Makan bergizi dan sehat. Makan bergizi dan sehat itu ya
harus dipenuhi, harus kadung milih kan, maka harus dipilih kan. Saya kasih ya. Aduh, saya kali ya harus dipilih 58% saya itu harus dilaksanakan begitu ya. Sekolahnya ada yang dapat tempat uji coba? Belum. Baik, kan uji coba tuh kan semua murid. Iya kan? Berapa muridnya? Nah, yang hadir hari ini ada nggak sekolahnya yang menjadi tempat uji coba? Nggak ada. Itu berarti belum dapat ini ya, belum dapat undian atau tidak? Ya, uji coba. Sekolah kan hanya tempat saja, ya kan? Karena pelaksananya itu kan tentara. Jadi itu kebiasaan yang keempat. Nah, supaya apa anak gemar belajar? Nah, kalau prosesnya seperti tadi itu, saya yakin anak-anak kan yang kreatif, senang, aktif. Ya, tinggal bagaimana mata pelajaran yang lain bisa kita kreasikan dengan model seperti itu. Jadi sebetulnya sejatinya deep learning itu ya salah satu contohnya seperti itu. Tinggal kita munculkan saja tadi yang belum muncul tadi, kesadaran begitu ya. Dan bagaimana nanti memunculkan dengan cara-cara yang bervariasi. Misalnya apakah nanti kalau mohon maaf kalau saya selalu mencontohkan PAUD, karena bagi saya itu dulu di PAUD itu ya. Di PAUD itu kan ada namanya puncak tema, ya. Ada namanya puncak tema. Jadi supaya anak punya pengalaman langsung dengan apa yang disampaikan, apa yang dipelajari di sekolah, misalnya tema tentang tanaman, ya supaya anak mengalami yang sesungguhnya diajak, namanya puncak tema, melihat secara langsung di sekitarnya. Ya. Saya kemarin diajak makan sama Pak Ludi itu di warung bertutu tepi sawah. Ya. Tengah sawah ini. Ya, artinya apalagi saya sampaikan tadi, Banyuwangi ini karunia Allah, karunia Tuhan yang luar biasa, lengkap dengan segala macamnya begitu ya. Dibandingkan dengan kabupaten kota yang lain, tempat mertua saya di Bondowoso itu hanya pegunungan saja dan hutan itu ya, nggak ada lautannya. Nah, contoh sederhananya seperti itu. Mengalami secara langsung, ya mengalami. Salah satu prinsip dalam deep learning itu kan mengalami, termasuk juga bagaimana dari situ kemudian anak-anak bisa secara langsung. Jadi kan nggak mungkin pembelajaran di Banyuwangi terus anak dikenalkan tentang panda, dikenalkan tentang unta, ya kearifan lokal apa sapi, kambing, bebek, ayam gitu ya. Karena wilayahnya hutan ya hal-hal yang terkait dengan hutan. Ya, pegunungan punya apa? Sebetulnya Ijen itu masuk wilayah Banyuwangi atau Bondowoso? Oh, bukan Banyuwangi, bukan. Ya, kalau dari Banyuwangi katanya lebih dekat, 45 km kalau nggak salah ya. Tapi kalau Bondowoso itu hampir 60 atau 70 begitu ya. Tapi yang pernah kita pelajari dulu itu Ijen itu masuk wilayahnya Bondowoso begitu. Ya, itu sebagai sama saja ya, gemar belajar, kemudian bermasyarakat lain. Jadi supaya anak-anak kita itu apa bentuk kebiasaan yang bisa kita lakukan, proses pembelajaran yang bisa kita lakukan supaya anak-anak bisa bermasyarakat. Kalau di jenjang SMP kira-kira bentuknya apa Bapak Ibu? Ya bagian backgroundnya bahasa Inggris bermasyarakat itu bisa dengan apa? Ya bakti sosial kan, gitu misalnya, atau bentuk yang lain begitu ya. Ya kegiatan-kegiatan yang di situ ada masyarakat sekitar supaya anak kita bersosialisasi. Ya tentunya di situ. Kemudian yang ketujuh tentang tidur cepat. Nah ini Bapak dan Ibu, 7 kebiasaan ini kan sebetulnya berangkat dari keprihatinan kita. Ya mungkin Pak Menteri itu kan karena backgroundnya adalah
seorang pendidik yang sejati, gitu ya. Beliau mengatakan seperti itu. Pendidik yang sejati dan juga pernah menjadi guru dan melihat bagaimana selama hampir 5 tahun hasil evaluasi beliau seperti itu tentang karakter, gitu ya, bahwa Merdeka Belajar yang kemarin diterapkan itu memang secara konsepnya, gitu ya, meskipun tidak utuh begitu ya, belum paripurna kan, belum paripurna. Coba kalau saya tanya, meskipun guru penggerak sekalipun ditanya kira-kira di sekolahnya kalau prosentase begitu ya, berani mengatakan berapa persen sudah menerapkan sepenuhnya P5? Nggak akan ada yang berani 100% begitu ya. Apalagi ditetapkan sebagai kurikulum nasional, itu kan tahun kemarin ya, ditetapkan sebagai kurikulum nasional. Jadi kurikulum Merdeka ditetapkan sebagai kurikulum nasional tahun 2024. Belum setahun pemerintah ganti. Karena dengan perancangannya kan seperti itu. Di awal-awal kan disampaikan, silakan satuan pendidikan ya memilih apakah kurikulum Merdeka itu sifatnya mubah di sekolahnya. Makanya kan diperbolehkan masih menggunakan sepenuhnya kurikulum 2013 atau statusnya sunnah. Sunnah itu boleh sebagian kurikulum 2013 atau sebagian kurikulum Merdeka. Nah, ada yang wajib. Wajib itu utamanya yang gurunya menjadi guru penggerak, yang sekolah statusnya status sebagai sekolah penggerak, itu wajib. Nah, baru Maret 2024 kemarin, Mei 2024 secara resmi ditetapkan sebagai kurikulum nasional. Nah, Bapak dan Ibu, kami di BWMP sebagai perwakilan dari UPT menyampaikan ke, ya utamanya ke guru-guru ya, supaya nggak galau. Kemarin itu kan langsung galau kan ketika deep learning itu sebagai kebijakan untuk menggantikan kurikulum Merdeka gitu ya. Nah, ini hanya sebagai sebuah kebijakan ya, karena kebijakan itu kan tidak langsung diterapkan Bapak dan Ibu. Nanti akan kita lihat alurnya ini. Ini sebagai dasar yang harus kita pahami, apalagi dengan sebagai guru kan, sebagai pendidik di jenjang, ada yang dari SD lagi? Ada. SD dan SMP, karena SD SMP PAUD, SD SMP itu kan wilayahnya, ranahnya, koordinasinya oleh Dinas Pendidikan di kabupaten atau kota gitu. Ibu bapak semua yang selalu saya banggakan, nah, karena mencerdaskan ya, dan memajukan, itu motonya gitu ya, mencerdaskan dan memajukan. Makanya program dari kementerian ya, nanti kita tarik benang merahnya kenapa muncul di penting tadi itu ya, supaya apa? Satu, pendidikannya bermutu ya, sama di kurikulum sebelumnya kan arahnya ke sana gitu ya, berangkat dari sebuah keprihatinan karena menteri sebelumnya itu kan visinya pendidikan yang berbasis teknologi ya. Makanya baru mengenal istilah daring, mengenal Zoom, mengenal Jimit, atau mengenal aplikasi-aplikasi online yang lain ya. Yang sebelumnya mungkin bagi jenengan semua masih asing kan ya. Di awal-awal kan gagap ya, gaptek. Nah, secara perlahan itu kan sudah mulai kita terbiasa gitu ya. Makanya ketika ditekankan berkali-kali begitu dalam berbagai kesempatan dan dikutip oleh Pak Pengawas tadi, adaptasi itu menjadi penting gitu ya, mengadaptasi. Dan memang ada hal yang bisa menjadi penghambat bagi kita semua, utamanya di teknologi begitu ya. Karena di situ berkaitan dengan perangkat kan, bagaimana wilayah-wilayah yang ada di pegunungan gitu ya, atau di pelosok yang tidak terjangkau. Saya nggak tahu wilayah Banyuwangi yang belum terjangkau oleh jaringan internet, yang di situ ada proses membutuhkan perangkat teknologi supaya kita bisa daring begitu ya, online yang kita gunakan dalam proses pembelajaran. Nah, proses-proses seperti ini di Bapak dan Ibu, ini kebijakan yang kemarin disampaikan oleh Pak Menteri di awal-awal sebagai Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. Kita tunggu saja kebijakan ini bentuknya nanti seperti apa, seiring dengan tadi itu ada pemangkasan anggaran gitu ya.
ada pemangkasan anggaran. Makanya kemarin saya salut begitu tanya ke Pak Udi, kok sudah menyelenggarakan kegiatan di SMP Serono ini begitu ya, padahal di pusat itu belum ada kegiatan satupun. Luar biasa ternyata swadaya begitu ya. Ya, kita beri tepuk tangan aplaus untuk SMP Negeri Serono yang luar biasa ini ya. Dan itu yang difasilitasi gitu ya. Yang seterusnya. Dan ini menjadi bagian dari bagaimana kedepannya Bapak dan Ibu. Jadi nanti itu ya lebih difokuskan pada satu program. Nanti kita kaitkan dengan program prioritas. Bagaimana memperbaiki ya sekolah-sekolah yang ya rusak, roboh. Ya. Makanya diarahkan kepada bagaimana memperbaiki sarana prasarana. Di sini dikatakan bagaimana sarana prasarana yang memadai. Ya. Supaya apa? Bisa memberikan layanan proses pembelajaran. Kalau di data, ya kemarin kan sempat muncul kami dapat ini karena viral begitu ya di Kabupaten Ngawi itu ada satu SD yang sudah hampir 2 tahun, bahkan kepala sekolahnya itu sudah menyampaikan keluhan itu ke dinas pendidikan. Sudah 2 tahun yang lalu belum ada tindakan begitu ya, belum ada tindakan, akhirnya harus nampung ke rumah tetangga dekat sekolah itu, karena kalau memaksakan sekolah di ruangan itu khawatir sekolahnya itu disanggah pakai kayu dari pohon kelapa gitu ya, dan kondisi sangat-sangat mengkhawatirkan gitu ya. Itu hanya salah satu yang terfollow up ke media dan menjadi perhatian. Diviralkan baru kemudian ada tindakan. Kita kan nggak ingin seperti itu ya. Ada korban baru kemudian ada tindakan. Nah seperti itu. Kemudian, nah ini pembelajaran adaptif dan bermakna ini salah satu yang menjadi menjadi landasan kenapa dimunculkan ada namanya deep learning. Ya. Ibu bapak semua yang saya banggakan. Nah dari kebijakan tadi itu yang mencerdaskan dan memajukan dirumuskan ke dalam 6 program prioritas, tadi tambah sekarang menjadi 8 program prioritas, mulai dari bagaimana penguatan karakter, karena tadi itu sehat, cerdas, dan berkarakter ya. Yang itu memang menjadi concern dari menteri sekarang, sehat dan berkarakter. Sehat dan berkarakter. Karenanya ibu semua yang saya banggakan, nah ini 8 program prioritas mudah-mudahan nanti tidak sampai terganggu gitu ya. 8 program prioritas ini yang nanti akan dikawal implementasinya di Provinsi Jawa Timur. Kami di Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan lebih kepada bagaimana proses penjaminan mutunya, dan Balai Besar Guru Penggerak yang arahnya kegiatannya untuk peningkatan kompetensi. Kemarin Bapak Ibu yang guru penggerak atau sekolahnya satuan penggerak itu kan oleh Balai Besar Guru Penggerak, lebih kepada bagaimana peningkatan kompetensi gurunya, peningkatan kompetensi kepemimpinan kepala sekolahnya. Nah kami untuk memastikan bahwa setelah dilatih gurunya, kepala sekolahnya setelah dilatih kemudian diterapkan, nah kami dari BFP monitoring, melakukan supervisi untuk memastikan bahwa betul-betul itu seimbang antara kompetensi dan bagaimana penerapannya. Makanya yang pertama, revitalisasi sekolah. Nah, ini kami sedang melakukan pendataan di 38 kabupaten kota dengan dinas pendidikan begitu ya, untuk mendata satuan pendidikan mulai dari jenjang SD ya, SD dan SMP yang memang secara fisik ya, kondisinya betul-betul membutuhkan bantuan, apakah rehab, apakah penambahan ruang baru. Ya mudah-mudahan sekali lagi tidak terganggu ini. Kemudian digitalisasi pembelajaran. Ya sering dengan teknologi tadi itu ya.
Yang sekolah penggerak mana tadi? Ada Pak? Di sini sekolah penggerak? Iya. Angkatan berapa? Angkatan berapa ini Pak? Angkatan 2 atau 3? Nah, angkatan pertama sudah selesai berarti? Sama di Banyuwangi. Angkatan pertama di Banyuwangi. Oh iya ya. Guru komite pembelajarannya siapa Pak? Komite pembelajaran. Guru kan sekolah penggerak itu kan ada komite pembelajaran itu kan unsurnya satu kepala sekolah, kedua guru, gurunya kan 2 ya, dan yang satu lagi pengawas. Oh, angkatan 1 ya? Angkatan 3. Betul, ini loh SMP negeri Serana ini? Iya, Angkatan 3. Oh, berarti baru tahun kemarin, baru tahun 2002. Loh, kalau sudah jalan 3 tahun kita akan tertarik. Oh, termasuk SMP negeri 2 Serana ini sekolah penggerak angkatan. Oh, angkatan pertama berarti ya. Karena beberapa sekolah penggerak itu kan ada angkatan 1 ya. Angkatan pertama itu 2021. Angkatan yang kedua itu 2022 dan angkatan yang ketiga itu 2023. Ya, angkatan pertama itu sudah selesai. Seiring dengan program sekolah penggerak itu periodenya angkatan 1 sampai angkatan 3 ya Pak Budi itu angkatan 3 itu. Angkatan 3 ya. Nah, sekolah penggerak itu kan difasilitasi. Ya, gurunya diberikan kompetensinya, sekolahnya diberikan sarana. Ya, perangkat pembelajaran digitalisasi. Ya mudah-mudahan ke depan juga bagian dari. Nah, kemudian sistem penerimaan murid baru. Ya, yang ini segera akan dilaksanakan. Ya, karena bulan depan, bulan Maret itu juknisnya sudah harus dibuat oleh Dinas Pendidikan lingkup kabupaten, apalagi di SMP utamanya SPMP itu kemarin evaluasinya lebih banyak yang ada di SMP. Ya, mungkin di antara Bapak dan Ibu kemarin seperti Pak Bidangan menyampaikan, salah satunya kemarin di Banyuwangi ini banyak permasalahan terkait dengan kemarin kan PBDB, sekarang istilahnya diganti SPMB, ya diganti nama Bapak dan Ibu, ya karena kan pernah kita dengar begitu ya, untuk apa pejabat baru kalau nggak ada kebijakan baru, meskipun kebijakannya itu hanya berganti nama, minimal itu ya. Nah, ya supaya bahwa ada yang baru lah, pejabatnya baru kan gitu. Sama dengan ini, sama dengan PMM. PMM sekarang diganti apa Bapak tadi? Mungkin Mas, mungkin rumah pendidikan. Baik, itu ya Bapak dan Ibu. Kemudian wajib belajar 13 tahun dan ATS. Nah, Banyuwangi ini ATS, anak tidak sekolahnya luar biasa jumlahnya, gitu ya. Anak tidak sekolah. Kemudian pendidikan karakter, makan bergizi dan seterusnya. Nah ini yang ke-7 deep learning, membahas tentang itu karena itu terkait dengan kurikulum. Mohon tidak dimaknai bahwa ini untuk menggantikan kurikulum yang sudah berjalan, tetapi bagaimana untuk menguatkan, ya, untuk penguatan karena prosesnya nanti bermacam-macam gitu ya. Dan secara detail akan disampaikan oleh Mr. An terkait dengan apa dan bagaimana deep learning ini. Kita pahami saja secara konsep dulu ya, karena ini untuk sosialisasi, bukan untuk diterapkan saat ini. Kita pahami saja secara konsepnya, begitu ya. Tadi ya, 3 full tadi itu ya. Ya, yang katanya tadi yang pertama fullnya belum muncul. Nah, sudah ada bermakna, ya, paling tidak menggembirakan. Konsep dasarnya seperti ini, ya. Dikaitkan dengan pendidikan karakter, ya. Pendidikan karakter itu kan empat pola dasar, ya. Ada olah pikir, hati, rasa sampai olahraga. Yang arahnya nanti ke 8 dimensi, ya. Profil lulusannya gitu ya. Yang sebetulnya kalau ada tanya sebetulnya lebih baik P5 ya Pak. Nah, sebetulnya ini pengembangan
intinya itu ya P5 sebetulnya gitu ya. Intinya P5. Nah, supaya apa? Nah, nanti katanya panitia ada door prize begitu ya. Mungkin nanti salah satu pertanyaannya tentang hal ini begitu ya. Sebetulnya 8 dimensi ini kalau kita kupas itu intinya ya P5. Ada di dimensi yang ada di P5. P5 berapa dimensi? 6. Ini 8 gitu ya. Tinggal pengembangan saja. Prinsip dimensi dasarnya tentu yang berkaitan dengan spiritual. Karena itu mendasar kan? Maka selalu ditempatkan di nomor 1, keimanan dan ketakwaan. Jadi 8 ini sebetulnya kalau kita kupas ya intinya itu di dimensi-dimensi yang ada di P5 itu. Ya. Dengan pengembangan saja. Kewargaan misalnya. Kalau di dimensi P5 apa? Iya itu sebetulnya penalaran kritis sudah pasti. Kritis dan kreatif itu sebagai sebuah rangkaian. Kita harus membiasakan untuk berpikir kritis supaya apa? Ada kreatifnya. Kalau nggak dikritik itu nggak akan muncul kan? Bagaimana metode dan model pembelajaran yang selama ini kita terapkan, kalau tidak dikritisi, ya akan terus selamanya seperti itu. Sama tadi itu loh. Karena kita kadang terbiasa menggunakan kata berat badan, tidak dibetulkan sampai kapanpun yang berat badan. Padahal yang betul itu berat tubuh. Sama dengan ditanya ini minum apa, minum air putih. Ini harusnya kan air bening kan? Ya, air bening kan? Karena kita tidak terbiasa menggunakan kata air bening, air putih. Padahal kalau kita minta air putih yang keluar mestinya air bening. Ya, betul ya. Lah kreatif, makanya kritis dan kreatif itu sebagai sebuah rangkaian yang tidak bisa dipisahkan. Nah, kolaborasi, gotong royong. Yang namanya gotong royong ini kan tidak sendiri kan? Pasti ada kolaborasi. Yang di situ pasti ada komunikasi ya. Ya, berbagi peran. Ya, memberikan instruksi kan ada komunikasi. Ya, kemudian ada kemandirian dan kesehatan. Karena sehat itu sebagai salah satu unsur yang menjadi target dari proses pembelajaran. Nah, Bapak dan Ibu, karena ini tidak bisa berdiri sendiri. Proses ini tidak bisa hanya jenengan sebagai pelaksana, ya, tanpa ada unsur terkait yang di situ ada kolaborasi. Karena ini kan kebijakan, ya, apalagi kebijakan pendidikan, meskipun otonomi, begitu ya. Tetapi bagaimana tidak bisa lepas. Meskipun otonomi, jenengan kan tetap harus mengacu kepada kebijakan nasional, ya kan? Bagaimanapun itu tidak bisa lepas. Makanya perlu ada elemen ekosistem yang di situ ada kolaborasi, ada kerjasama dan seterusnya. Dan melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sebagai pengambil kebijakan pusat, jadi ya di tingkat pelaksana pengambil kebijakan di tingkat provinsi itu untuk jenjang SMK dan SMA. Nah, karena jenengan dari SD dan SMP lingkupnya di tingkat kabupaten kota, ya, seperti kabupaten kota. Baru ke satuan pendidikan yang di situ ada pendamping satuan pendidikan, ada pengawas atau penilai, ada KSP tadi itu ya. Nah, ini luar biasa, Banyuwangi sudah menindaklanjuti kebijakan tentang hal itu gitu ya. Kalau kabupaten yang lain itu rentang waktunya bisa sampai 2 tahun gitu ya. Maka saya tidak kaget begitu ketika sudah disebut pendamping satuan pendidikan, pengawas gitu ya. Nah, seperti ini Bapak dan Ibu. Nah, keterlibatan ada keluarga, ada masyarakat dan jenengan sebagai gurunya anak-anak di SMP Negeri Seronai, maaf karena keluar rumah ya saya sebut di sini. Di SMP Negeri 2 Seronai ini jam pembelajaran sampai jam berapa Pak? Jam 1:10. Oh, jam 10. Berarti sampai 6 hari ya? Sampai 6 hari. Pembelajaran 6 hari. Berarti anak-anak bersama-sama dengan jenengan sebagai gurunya itu ya paling berapa jam itu Pak hitungannya Pak ya? 5 sampai 6 jam kan? Dari 24 jam. Artinya 1/4 anak-anak di sekolah. Nah, 1/4 betul ya? Berarti 3/4-nya kan anak di rumah, bermasyarakat, intinya di luar sekolah. Makanya di sini nih, dulu kan sebutannya Trisentra pendidikan, ada sekolah, keluarga, dan masyarakat. Ini sebagai informasi bagi kita semua untuk mengulang sebetulnya konsep-konsep yang sebetulnya sudah
deep learning sendiri itu ya sudah konsep lama Bapak dan Ibu ya. Sudah konsep lama. Kalau kita di kita itu biasanya acuannya itu kan Ki Hajar Dewantoro gitu ya. Ki Hajar Dewantoro. Nah, makanya ini Bapak dan Ibu ya. Jadi saat ini tahapannya itu masih sosialisasi. Sosialisasinya kepada pemangku kepentingan. Siapa? Ya pengambil kebijakan. Pemangku kepentingan mengambil kebijakan di tingkat kabupaten kota. Belum pada tingkat implementasi di satuan pendidikan. Nah, dengan luar biasa ini sudah proaktif, tapi itu sifatnya untuk sosialisasi Bapak dan Ibu supaya nggak membuat jenengan galau. Ya, makanya nanti dengan Pak An diajak untuk mengeksplor, merefleksi, mengelaborasi, katakanlah modul ajar yang kemarin sudah disusun, ya, bagaimana itu menjadi sebuah modul ajar yang bisa apa? Tiga full di deep learning ini bisa dimunculkan. Jadi seperti ini, masih ada 6 tahapan sebelum nanti menjadi kebijakan secara umum. Itu Bapak dan Ibu, nah, yang bisa saya sampaikan kebijakan, ya, kebijakan pemerintah dalam ini melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk ya sebagai informasi bagi kita semua. Coba saya ingin lihat tangannya tangan kanan diangkat, digerakkan kanan ke kiri, ke kanan ke kiri, ke depan ke belakang, lagi ke kanan kiri, cepat Bapakku, cepat taruh di dagu. Dagu. Kakinya sini atas ini. Konsentrasi ya, baik. Itu Bapak dan Ibu